Drop it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Sahabat Medis. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai soal-soal SKB CPNS di bidang kesehatan. Dengan materi pembahasan pada video kali ini adalah tentang SJSN atau Sistem Jaminan Sosial Nasional. Sebelum kita masuk ke soal dan pembahasan, buat teman-teman dari semua jurusan yang sedang mencari referensi belajar untuk mempersiapkan diri menghadapi ujian SKB nanti, teman-teman bisa gabung di CPNS Mastery. Dengan sekali bayar, teman-teman akan mendapatkan materi pembelajaran, latihan soal-soal, FR sesuai dengan yang keluar di SKB CPNS tahun lalu, dan juga teman-teman akan bisa mengikuti tryout dengan sistem CAT. Untuk gabung di CPNS Mastery ini, teman-teman tinggal klik linknya pada kolom deskripsi video ini. Sebelum kita masuk ke soal dan pembahasan, buat teman-teman yang baru gabung di channel ini, jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara klik tombol like dan subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasi agar teman-teman tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini. Terima kasih, dan langsung saja kita masuk ke soal yang pertama. Sistem Jaminan Sosial Nasional atau SJSN diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor A. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004, B. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, C. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, D. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2004, atau E. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2004. Dan jawaban yang paling tepat adalah B. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004. Kita lanjut ke soal berikutnya. Salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak disebut A. Jaminan sosial, B. Sistem Jaminan Sosial Nasional, C. Asuransi sosial, D. Tabungan wajib, atau E. Bukan salah satu di atas. Dan jawaban yang paling tepat adalah A. Jaminan sosial. Sekarang kita akan bahas untuk setiap opsinya. Yang pertama, jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Kemudian, sistem jaminan sosial nasional adalah suatu tata cara penyelenggaraan program jaminan sosial oleh beberapa badan penyelenggara jaminan sosial. Kemudian, asuransi sosial adalah suatu mekanisme pengumpulan dana yang bersifat wajib yang berasal dari iuran guna memberikan perlindungan atas resiko sosial ekonomi yang menimpa peserta dan atau anggota keluarganya. Sedangkan yang dimaksud tabungan wajib adalah simpanan yang bersifat wajib bagi peserta program jaminan sosial. Kita lanjut ke soal berikutnya. Berikut ini yang bukan termasuk prinsip penyelenggaraan sistem jaminan sosial nasional adalah A. Kegotong royongan, B. Nirlaba, C. Akuntabilitas, D. Kemandirian, atau E. Dana amanat. Dan jawaban yang paling tepat adalah D. Kemandirian. Berikut ini adalah prinsip penyelenggaraan sistem jaminan sosial nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Pasal 4. Yang pertama, kegotong royongan. 2. Nirlaba. Ketiga, keterbukaan. Keempat, kehati-hatian. Kelima, akuntabilitas. Keenam, portabilitas. Ketujuh,
kepesertaan bersifat wajib. Kedelapan, dana amanat. Dan yang kesembilan, hasil pengelolaan dana jaminan sosial dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besarnya kepentingan peserta. Kita lanjut ke soal berikutnya. Badan penyelenggara jaminan sosial harus dibentuk oleh undang-undang. Berikut ini yang termasuk badan penyelenggara jaminan sosial berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 adalah A. Jamkesmas, B. Jamkesda, C. Jampersal, D. Jamsostek, atau E. Semua benar. Dan jawaban yang paling tepat adalah D. Jamsostek. Berikut ini adalah penjelasannya menurut pasal 5 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004. Badan penyelenggara jaminan sosial harus dibentuk dengan undang-undang. Sejak berlakunya undang-undang ini, badan penyelenggara jaminan sosial yang ada dinyatakan sebagai badan penyelenggara jaminan sosial menurut undang-undang. Badan penyelenggara jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah: yang pertama, perusahaan perseroan atau persero jaminan sosial tenaga kerja atau yang biasa disingkat dengan Jamsostek. Yang kedua, perusahaan perseroan atau persero dana tabungan dan asuransi pegawai negeri atau yang biasa disingkat dengan Taspen. Kemudian yang ketiga, perusahaan perseroan asuransi sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau ASABRI. Dan yang keempat, perusahaan perseroan asuransi kesehatan Indonesia atau ASKES. Kita lanjut ke soal berikutnya. Berikut ini yang bukan termasuk jenis program jaminan sosial adalah A. Jaminan kesehatan, B. Jaminan pendidikan, C. Jaminan kecelakaan kerja, D. Jaminan hari tua, atau E. Jaminan pensiun. Dan jawaban yang paling tepat adalah B. Jaminan pendidikan. Berikut ini adalah jenis program jaminan sosial yang terdiri dari: yang pertama, jaminan kesehatan, kedua, jaminan kecelakaan kerja, ketiga, jaminan hari tua, keempat, jaminan pensiun, dan yang kelima, jaminan kematian. Kita lanjut ke soal berikutnya. Ketika seseorang mengalami pemutusan hubungan kerja, berapa lamakah kepesertaan jaminan kesehatan tetap berlaku? A. Saat itu juga ketika pemutusan hubungan kerja. B. 1 bulan setelah pemutusan hubungan kerja. C. 3 bulan setelah pemutusan hubungan kerja. D. 6 bulan setelah pemutusan hubungan kerja. Atau E. 9 bulan setelah pemutusan hubungan kerja. Dan jawaban yang paling tepat adalah D. 6 bulan setelah pemutusan hubungan kerja. Berdasarkan pasal 21 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, kepesertaan jaminan kesehatan tetap berlaku paling lama 6 bulan ketika seseorang peserta mengalami pemutusan hubungan kerja. Dalam hal peserta sebagaimana dimaksud pada ayat 1, setelah 6 bulan belum memperoleh pekerjaan dan tidak mampu, iurannya dibayar oleh pemerintah. Kita lanjut ke soal berikutnya. Untuk penyelenggaraan sistem jaminan sosial nasional, dibentuklah Dewan Jaminan Sosial Nasional. Berikut ini salah satu tugas dari Dewan Jaminan Nasional adalah: A. Mengusulkan kebijakan investasi dana jaminan sosial nasional. B. Mengusulkan besaran iuran jaminan sosial nasional. C. Melakukan pengawasan terhadap badan penyelenggara jaminan sosial nasional. D. Memberikan sanksi terhadap badan penyelenggara jaminan sosial nasional. Atau E. Semua benar.
Dan jawaban yang paling tepat adalah A. Mengusulkan kebijakan investasi dana jaminan sosial nasional. Dewan Jaminan Sosial Nasional bertanggung jawab kepada Presiden. Dewan Jaminan Sosial Nasional berfungsi merumuskan kebijakan umum dan sinkronisasi penyelenggaraan sistem jaminan sosial nasional. Dewan Jaminan Sosial Nasional bertugas yang pertama, melakukan kajian dan penelitian yang berkaitan dengan penyelenggaraan jaminan sosial. Yang kedua, mengusulkan kebijakan investasi dana jaminan sosial nasional. Dan yang ketiga, mengusulkan anggaran jaminan sosial bagi penerima bantuan iuran dan tersedianya anggaran operasional kepada pemerintah. Oke, sementara cukup sekian untuk video kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat, khususnya buat teman-teman pejuang SKB tahun ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di video berikutnya.